Matius ayat yang kelima itu adalah khotbah di bukit ya. Konteksnya itu khotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit adalah satu karakter Kristen, satu sifat dan ciri khas dari Kristen itu yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke 40 dari 43 aja ya, sampai dengan 48. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Kamu telah mendengar firman-Ku, kasihilah musuhmu, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara perhatikan konteks ini adalah konteks yang sangat unik sekali, karena di dalam pengajaran Kristus kepada pengikut-pengikutnya, dan khususnya di dalam pengajaran yang banyak disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang pada saat itu, yaitu pengajaran tentang mengasihi sesama manusia. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi itu ada dua aspek dan dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah yang khusus bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita menjadi agen Tuhan di dalam mengasihi. Itu agen yang pertama adalah agen bagi orang-orang yang di sekeliling kita, orang seiman dengan kita. Jadi kita melihat mata kita lebih dulu kepada keluarga kita, kepada istri anak kita. Itu adalah satu hal yang merupakan satu tuntutan di dalam hati kita, dan juga merupakan satu perintah bagi Tuhan bahwa bagi saya harus mendahulukan keluarga saya, itu betul. Tetapi kasih itu bukan hanya dimiliki oleh keluarga kita. Kasih bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Dan kasih itu akan menjalar keluar, yaitu saudara seiman dengan kita, itu harus kita kasih. Apakah hanya saudara seiman dengan kita? Tidak. Kasih juga mencakup kasih yang umum. Dan di dalam anugerah Tuhan yang umum itu, kasih itu diberikan kepada semua orang, tidak memilih siapakah dia. Baik itu bajingan, baik itu orang penjahat, perampok, pezina, saudara berhak mengasihi dia. Maka di dalam hidup kita, saudara, kita harus menilai apakah kasih saya itu kasih yang berdasarkan pada kasih yang umum, ataukah saya berdasarkan pada kasih yang secara khusus. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal kualitas yang saudara harus tahu jelas perbedaannya, dan bagaimana kita itu fungsi daripada kasih itu bisa benar-benar kita salurkan. Nah, saudara, jangan sampai kita mempunyai hati yang pilih kasih terhadap anak kita. Anak kita yang kita kasih dengan anaknya orang lain, saudara harus membedakan ini. Tetapi di dalam anugerah umum, secara umum, saudara tidak boleh membedakan. Ngerti maksud saya? Jadi secara khusus hubungan saya dengan anak saya, maka saya harus mengasihi anak saya lebih daripada anak orang lain, karena itu hubungan yang khusus, anak dan bapak, mama dan anak, gitu kan. Tetapi waktu saya mengasihi orang lain di dalam kasih umum itu, waktu saya mengasihi orang lain, saya juga mengasihi anak saya. Waktu saya mengasihi anak saya juga mengasihi orang lain. Nah, saudara, ini yang paling berat di dalam teologi reform, itu dibedakan di sini. Jadi mengapa anugerah umum itu harus dipisahkan? Karena disitulah kita akan mengerti, saudara, sampai ke dalam praktek pelayanan kita di dalam keselamatan. Jadi keselamatan bukan hanya dipandang cara menyelamatkannya aja, bukan, tetapi secara menyeluruh. Karena nanti keselamatan itu membahas beberapa aspek yang besar sekali, termasuk di dalamnya adalah pengudusan hidup kita. Jadi pengudusan hidup kita adalah kita dipakai oleh Tuhan sebagai agen, merupakan satu, yaitu satu alat Tuhan yang untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ingin mengasihi manusia. Bukan manusia bisa, pastor. Malaikat tidak bisa mengasihi manusia. Malaikat tidak dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi sama manusia, atau malaikat diterjunkan gini untuk mengasihi manusia. Tidak. Tuhan hanya memakai yaitu umat yang ditebus oleh Tuhan sebagai
orang yang akan dipakai oleh Tuhan menyalurkan kasih Tuhan, menyalurkan pengampunan Tuhan. Dan itu hanya orang percaya. Dan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa mempunyai hati yang seperti ini. Bisa mengasihi musuh, itu nggak bisa. Bisa mengasihi seperti yang Tuhan tuntut, nggak bisa. Karena dikatakan di sana hanya melalui ayat 46 gitu ya, 45 dari 45. Karena dengan demikian kamu menjadi. Jadi bukan berubah, tapi menjadi. Jadi tidaklah kamu berubah dalam pikiranmu, dalam hatimu, ya itu berubah. Karena kita menghadapi dunia, kita berubah, transform. Tetapi di dalam hal ini tidak. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan kamu berubahlah menjadi garam, berubahlah menjadi terang. Tidak. Tapi kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kamu adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapamu. Maka jika kita tidak mengasihi seperti yang dijelaskan tadi, saudara bukan anak-anak Bapa. Jadi artinya secara tidak langsung bahwa kita bukan orang yang dipilih oleh Tuhan di dalam keselamatan. Jadi orang Puritan mengatakan jika ini tidak ada dalam hidup kita, saudara, kita egois sekali dan tidak pernah memikirkan seperti itu. Itu tanda tanya besar apakah engkau diselamatkan atau tidak. Karena diselamatkan atau tidak, salah satu ciri tandanya adalah saudara ayat 40, yaitu 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Sekarang saya tanya, apakah saya masih memusuhi orang? Wah, saya benci tuh orang itu, saya tidak mau. Nah, saudara, ini tanda tanya bahwa saudara, apakah keselamatan saudara itu saudara miliki? Tapi kalau saya punya hati, iya, ngapain saya musuh dia? Kan saya ini harus mengasihi dia. Bahkan musuh pun, ini saudara seiman. Apalagi musuh suruh ngasih saudara seiman lagi, harus kita kasih kan? Nah, saudara, kalau gereja mempraktekkan ini di dalam seluruh daripada pelayanan gereja, wah, kita tahu bahwa itu sesuatu yang membuat dunia itu yang gelap itu lihat cahaya anak-anak Tuhan itu begitu terang. Tetapi kenyataannya kita jauh lebih gelap dari dunia, ya kan? Di gereja, di pelayanan, di mana gitu, saling membencinya. Ini kesulitan kita di sana. Nah, saudara, kalau kita memiliki ini, maka kita menjadi anak-anak Bapa. Jadi menjadi anak Bapa adalah pada waktu kita melakukan hal yang sempurna. Dikatakan pada ayat yang 48, kesempurnaan orang percaya adalah saudara melakukan kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, kayak dirimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia, itu termasuk di dalamnya kasihlah musuhmu. Nah, sekarang contoh prakteknya. Saudara, banyak orang yang waktu saya beritahu ada prinsip beberapa orang memberi, mengasihi ya, dengan cara yaitu yang bisa dilihat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kebajikan itu adalah kasih yang dinyatakan dengan perbuatan. Itu kebajikan. Nah, orang ini bajik ya. Bajik itu artinya perbuatannya itu nyata sekali. Dermawan, gitu kan? Saya tanya sekarang, ada seorang pengemis datang, saudara minta tutup pintu. Saudara, saya tanya sekarang, waktu saya lihat, saya ingin mendidik orang ini. Dalam arti yaitu saya punya satu visi, kalau saya kasih orang ini, berarti saya tidak mendidik dia. Betul kan? Karena dia akan jadi pengemis terus. Nah, saudara harus bisa mengerti ini. Waktu saya memberi, saya ingin mendidik dia, saya nggak memberi. Tapi kalau saya memiliki hati kasih yang betul-betul kemurahan Tuhan, saya tidak mau tahu kamu siapa, hari ini saya mau kasih kamu. Berdasarkan apa? Kerelaan saya kasih. Itu namanya kasih secara umum. Nah, setelah waktu saya bertemu dengan seseorang yang mengatakan dia tidak setuju bahwa kita memberi orang yang pengemis, saya mengatakan, you cuma melihat kasih itu secara diskriminasi. Mengapa diskriminasi? Karena hanya orang yang kamu didiklah yang bisa. Hanya orang yang betul-betul yang mau akan kita katakan bahwa orang ini saya tidak mau jadi pengemis terus, saya nggak mau kasih. Apakah tidak mengasihi itu menjadikan dia tidak pengemis? Betul nggak, Mas? Kalau saya nggak mengasihi dia, apakah dia akan tidak jadi pengemis? Enggak juga.
Jadi kamu ngasih atau nggak ngasih itu bukan perkara dia jadi pengemis. Karena dia jadi pengemis ada beberapa sebab. Satu, karena pemerintah. Dua, karena sistem. Tiga, karena ekonomi yang rusaknya seperti ini. Betul. Jadi sekarang alasan kita memberi apa, saudara? Harus kita lihat dari dasar hati kita, motivasi yang paling dalam. Saya ingin memberi secara kemurahan saya. Saya tidak peduli tahu. Nah, mau tahu kamu mau apa, saya mau kasih. Kamu kaya, kamu miskin, kamu apapun saya kasih. Lu saya udah kaya, kenapa kamu kasih? Yaitu ikan bakar. Lu sebagai tanda kasih saya kasih. Ah, nggak mau, kamu orang nggak tahu terima kasih. Bisa ngerti? Jadi orang memberi apakah karena dia kaya saya nggak memberi? Bukan. Karena saya memang rela memberi. Maka setiap pemberian di dalam kultur budaya orang-orang Chinese, saudara, tidak boleh ditolak. Apakah itu suap atau tidak suap? Nah, ini yang susah. Iya kan? Kalau disuap gimana? Apakah ditanya dulu, kamu mau suap saya nggak? Bahasa Inggris itu bribe, ya, bribery, ya, menyuap. Istilah suap itu sebenarnya di Alkitab itu, saudara boleh dipakai. Ya? Saudara di Alkitab banyak suap. Bribery itu banyak. Tapi ada bribery yang berdasarkan motivasi dari Tuhan. Tapi ada bribery yang memanipulasi orang. Nah, ini yang dilarang Alkitab. Tapi kalau saya mengasihi karena saya itu betul-betul ingin mengasihi engkau, seorang hamba Tuhan yang sudah dijamin oleh gereja, kemudian ada orang cinta hamba Tuhan ini kasih sepatu. Saya tidak menyuap, tapi saya sangat lihat. Mengapa? Waduh, karena saya lihat ya saya kepingin mengasihi dia dengan bentuk wujud sepatu. Boleh nggak? Apakah itu bribery nggak? Nah, saudara, kita harus bedakan. Itu bukan bribery. Bribery ataupun anugerah tergantung motivasi saya. Tapi kalau saya mau kasih supaya dia itu ikut saya, nah saudara, tadi itu namanya bribery. Jadi kalau saya kasih kamu supaya kamu itu membela saya, nah saudara, celaka ya. Dan ini banyak sekali terjadi di dalam hidup kita. Jadi orang waktu memberikan kasihnya itu akan menuntut dia supaya orang itu yaitu membalas dia. Saudara, itu bukan kasih dari Tuhan. Bahkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat yang di atasnya, saudara, sangat mengejutkan. Tuhan Yesus mengatakan, jika ada orang hutang pun pada kamu nggak dibayar, saudara, nggak boleh ditagih. Lupa, dia pinjam 1 juta, kasih 2 juta. Ada orang pinjam, maka senang orang pinjam ke orang Kristen. Pak pinjam 10 juta, pasti dapat 20 juta. Karena kamu kan penuh dengan kasih. Apakah seperti itu? Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya bahwa hati kita tidak dibatasi dengan hubungan utang-utangnya, bukan. Tetapi kasih itu melebihi dari segala apa yang ada. Contohnya, kalau hutang piutang, hati kita tidak boleh berhenti di sana, tapi kasih itu melebihi utangmu. Melebihi daripada yang dituntut, engkau berikan yang terbaik, yang seperti Tuhan kalau mau beri apa. Nah, saudara, kalau ada peristiwa hutang menghutang di dalam gereja Tuhan, maka saudara kalau pakai yang yaitu perkataan Tuhan Yesus, saudara, maka yang paling senang yang diutangi, ya kan? Kenapa? Nggak usah dipikirkan, nggak usah dibalas dan apa-apa. Itu prinsip dasarnya di sana. Apakah betul-betul kalau saya hutang terus nggak boleh ditagih? Apakah saya kalau hutang nggak boleh ditagih? Boleh. Kenapa? Karena ada yaitu hukum-hukum yang sudah ada, dan hukum-hukum yang sudah ada itu Tuhan sudah berikan keadilan di sana. Tetapi saudara, kita bukan hanya berdiri pada level yaitu masalah di sana, tetapi kasih kita tuh melampaui. Melampaui artinya jika orang itu memang dalam kondisi kesusahan bagaimanapun keadaannya dan bukan dengan sengaja memeras kita, saudara, dia harus bertanggung jawab sejauh dia bisa. Kalau nggak bisa, ya udah mau apa. Dan hati kita tidak boleh berhenti hanya hubungan dari utang piutang, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudara, ini adalah keindahan. Tetapi sulitnya dilakukan, itu sulitnya luar biasa. Ya, jadi common grace and saving grace. Saya akan terangkan berdasarkan beberapa poin-poin. Oke, kita masuk di dalam pengantar. Ini secara introduksi ya. Saudara, mulai di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Perhatikan baik-baik. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Allah masih memberikan mereka yaitu satu kekuatan, satu anugerah. Yaitu di sana dikatakan anugerah yang umum, mulai ada perbedaan. Jadi Adam sekarang tidak mendapatkan hubungan yang khusus. Hubungan itu sudah terpisah antara Allah dan Adam. Dan siapa yang memisahkan? Allah. Saudara perhatikan kalimatnya pentingnya. Siapa yang memisahkan hubungan antara Adam dan Allah? Adam, Hawa dan Allah. Saudara, yang memisahkan dan yang memutuskan hubungan adalah Tuhan. Mengapa Tuhan yang memutuskan? Karena Tuhan sudah memberikan syarat kondisi. Kalau engkau tidak makan buah, engkau tetap bersama aku dan memiliki yaitu hidup bersama dia. Tapi karena tidak taatnya itulah, maka diputuskan oleh Tuhan. Siapa yang memutuskan? Tuhan, bukan Adam dan Hawa. Maka waktu Tuhan memutuskan hubungan itu, manusia akhirnya tidak mempunyai kemampuan untuk datang pada Tuhan, tidak mempunyai kemampuan untuk bertobat, tidak mempunyai kemampuan kesadaran lagi dia mencari Allah. Tidak ada itu. Berhenti semua. Bisa ngerti ya? Jadi anugerah yang khusus itu mulai saat itulah mulai ada perbedaan. Jadi anugerah umum masih ada karena Adam tidak mati langsung. Jadi waktu dia melakukan itu, dia tidak langsung dibinasakan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Rencana apa? Bahwa akan digenapi penebus itu melalui keturunannya Adam dan Hawa. Jadi ada kemurahan Tuhan, ada kebijaksanaan yang luar biasa yang melampaui akal kita, bahwa keturunan dari Adam dan Hawa lah yang akan menebus umat manusia. Jadi artinya manusia yang Tuhan inginkan dari jalur Adam, Abraham sampai Daud, kemudian Tuhan Yesus, itu yang akan menebus manusia. Ini ya, jelas ya. Yang selanjutnya. Nah, saudara, ujian dan cobaan dari Allah dan dari setan menyebabkan manusia itu menyadari artinya diciptakan dalam gambar dan peta Allah. Nah, saudara, gambar dan peta Allah yang diciptakan dan kemudian diletakkan di dalam Adam dan Hawa pada saat diberikan kepada Adam itu pada awal mulanya diciptakannya Adam. Saudara, gambar itu masih utuh. Waktu dia jatuh dalam dosa, maka gambar yang diminta oleh Tuhan, kalau dia melewati ujian ini, maka dia memiliki gambar dan peta Allah yang disempurnakan, sempurna sekali. Tetapi dengan ujian ini Adam gagal, maka seluruh manusia, jadi seluruh keturunan Adam dan Hawa jatuh semua. Jadi seluruh keturunan yang ada yaitu diturunkan melalui diperanakan melalui Hawa, itu saudara, semua masuk di dalam hukuman kekal. Ngerti ya? Jadi proses sejarahnya seperti ini. Adam dan Hawa mewakili seluruh manusia karena belum ada manusia. Dialah yang yaitu melahirkan dan memperanak cucukan seluruh manusia. Karena dia mewakili seluruh manusia yang ada di hadapan Allah, dia tidak bisa dan jatuh dalam dosa. Maka seluruh keturunan dia yang belum lahir, saudara, kena dampak daripada kejatuhan ini. Maka setiap keturunan yang lahir satu persatu, saudara, itu adalah masuk di dalam hukuman Tuhan. Jadi mereka menerima total depravity, kejatuhan yang total itu. Jadi kehancuran yang total itu. Maka waktu Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil, saudara, Habil mendapatkan anugerah Tuhan. Bukan dari cara penyembahan dia, bukan dari cara banyak orang katakan Habil itu diselamatkan karena cara penyembahannya. Saudara, salah. Karena tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab bahwa Habil diselamatkan karena penyembahan dia, karena persembahan dia, bukan. Habil diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jadi sejak dari Habil itu saya percaya Habil tahu ada seseorang yang akan itu menebus dia. Saya tahu kenapa? Karena Adam pasti cinta pada anaknya. Jadi seluruh keturunan Adam dan Hawa itu diberitahu oleh Adam dan Hawa bahwa nanti di antara saudaramu sendiri dan keturunan nanti akan ada yang menyelamatkan kita. Nah, itu diberitahukan. Mungkin kamu, saya nggak tahu, tapi nanti Tuhan yang kasih tahu. Nah, saudara, perjalanan Habil akhirnya dibunuh oleh Kain. Jadi yang mati pertama kali manusia adalah secara fisik bukan Adam, bukan Hawa, tetapi Habil. Betul kan? Di dalam Alkitab dikatakan manusia yang mati pertama kali mati masuk kubur, saudara, itu adalah orang benar. Betul? Nah, saudara, di dalam arti teologis artinya bahwa orang yang mati pertama kali di dunia
dan yang akhirnya pada akhir hidup manusia yang memulai kematian adalah orang benar, bukan orang salah. Jadi Alkitab sudah menunjukkan kepada Adam dan Hawa bahwa orang benar adalah orang yang dianugerahi Tuhan, yang mati, yang tidak bisa yaitu hapuskan di dalam kematian. Dan Tuhan mengatakan pada Adam dan Hawa bahwa anak yang mati yang di dalam tanah itu berteriak di dalam kebenaran. Dia akan menuntut darah Habil menuntut. Nah, orang benar. Jadi orang benar itu waktu sudah mati, saudara, hidupnya dan darahnya, arti darah itu adalah nyawanya, itu akan hidup menuntut. Menuntut siapa? Orang-orang yang memusuhi dia. Itu akan dituntut semua. Ya, oke, kita lanjutkan ujian dan coba. Nah, rupa dan gambar Allah yang ada di dalam diri manusia dan Hawa ini sudah rusak. Seluruh manusia sudah hancur dan menerima hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan menunggu waktu sampai ribuan tahun, dan dia dengan bijaksana dia, dengan ketetapan dia yang sudah diberikan sebelum dunia dijadikan. Seperti minggu yang lalu saya terangkan bahwa saudara, di dalam Efesus dikatakan Tuhan memilih orang-orang yang dia selamatkan sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, sebelum ada segala sesuatu. Tuhan sudah tetapkan orang-orang pilihan. Mengapa Tuhan bisa memikirkan dan melakukan ini? Karena dia adalah Allah. Tidak seperti kita. Kita baru hidup baru kita bisa mikir, betul kan? Tidak ada orang belum lahir bisa mikir. Karena antara cara berpikir dan hidup itu adalah mulai hidup dulu baru berpikir. Itu manusia. Jadi manusia diciptakan, baru kamu diciptakan punya tubuh dan otak pikiran, baru kamu bisa berjalan. Prosesnya berjalan sampai akhirnya bisa memikir dan memikirkan segala sesuatu dengan dewasa setelah engkau umur 21 tahun. Kalau untuk laki-laki sekitar 20 tahun ke atas, untuk perempuan 19 tahun lebih awal, dan baru dikatakan dewasa. Saudara, baru dewasa, diciptakan baru dewasa, mikir di sana. Baru kita bisa mikir yang dewasa, mikir bisa memilih dengan benar. Itu baru dewasa. Jadi waktu Tuhan sebelum manusia ada, dia sudah pilih. Itu menunjukkan satu kekuatan janji Tuhan yang tidak pernah diberikan oleh ajaran agama lain. Saudara, kalimat dalam Efesus itu saudara jumpai di perjanjian lama tidak ada. Kenapa? Kenapa Tuhan itu progressive revelation? Jadi wahyu Tuhan semakin dibuka, semakin rahasia itu semakin hebat, semakin jelas. Dan waktu dikatakan oleh Paulus, sebelum dunia dijadikan, engkau sudah dipilih, itu merupakan satu kekuatan janji kekal dari Tuhan. Maka orang-orang yang tahu tentang janji kekal Tuhan, saudara, itu orang yang bahagianya luar biasa sekali. Dan rahasia inilah yang ingin diketahui oleh malaikat, ingin diketahui dan dijumpai oleh para nabi-nabi. Dan seluruh orang-orang perjanjian lama ingin sekali mendapatkan ini. Tetapi mereka tidak dapatkan secara fisik. Mereka dapatkan secara iman. Abraham juga sama. Dan hanya orang-orang yang hidup pada zamannya Tuhan Yesus, mereka langsung melihat. Dan nabi yang terbesar adalah Yohanes. Karena nabi yang terbesar, Tuhan mengatakan ada beberapa alasan di sana. Saudara, yang pertama, karena dialah yang mengawali hidup Kristus. Tetapi orang yang betul-betul besar, saudara, adalah orang yang mengerti isi berita tentang keselamatan. Saudara perhatikan, bukan tentang perkara-perkara yang lain, bukan tentang karunia ini, karunia itu, mujizat ini, mujizat itu, bukan. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, orang yang besar, nabi yang besar adalah yaitu orang yang menjadi barrier of salvation. Orang menjadi tempat di mana berita keselamatan itu dipegang oleh dia dan dia proklamasikan. Maka satu-satunya nabi yang melihat keselamatan secara fisik, Kristus datang, Allah menjadi manusia, hanya Yohanes. Di antara perjanjian lama sampai terakhir Yohanes, tidak ada yang melihat penggenapan nubuatan, hanya Yohanes. Tetapi Yohanes punya resiko. Resikonya apa? Kepalanya dibunuh. Nabi-nabi juga dibunuh. Yohanes memiliki satu keuntungan, satu kebahagiaan. Dia yang menubuatkan, dia langsung tahu nubuatan itu digenapi.
Di dalam diri siapa? Kristus. Dan bahkan dia sendirilah yang mengurapi atau istilahnya membaptiskan Kristus. Luar biasa. Jadi satu-satunya nabi terbesar dia. Saya tanya, Yohanes bikin mujizat? Saya tanya, mujizat apa yang dilakukan Yohanes? Tidak ada. Satu pun tidak ada. Saudara ingin tahu orang terbesar di gereja adalah orang yang the barrier of salvation. Itu di hadapan Allah, dia orang besar. Bukan orang yang banyak kerja, bukan orang banyak melakukan ini, bukan. Tapi orang yang menyampaikan berita Injil keselamatan. Jadi alangkah indahnya kaki-kaki orang yang membawa berita keselamatan. Iya kan? Siapa yang katakan? Di dalam Roma, Paulus yang mengatakan itu keindahan yang luar biasa sekali. Nah, saudara, kalau sekarang ini sudah mendengarkan, jadi nanti saudara menjadi pemberita-berita keselamatan. Saudara, orang yang bahagia, yang besar itu adalah Anda sekalian. Saya tidak menjadi orang positif thinking, tapi ini benar-benar dalam Alkitab. Jadi, mendapatkan penghargaan yang luar biasa sekali. Ya. Roma pasal yang ke-6 ayat 23, saudara, dikatakan di sana gambar dan rupa Allah itu akhirnya itu dikembalikan dan dibenahi dan disempurnakan oleh Kristus. Maka di dalam Filipi pasal kedua, saudara, di sana dikatakan Yesus adalah rupa Allah, gambar dan rupa Allah yang terbaru, yang betul-betul yang diingini oleh Tuhan sendiri. Siapakah dia? Kristus. Jadi melalui Kristuslah seluruh umat keselamatan itu diselamatkan. Jadi kalau dulu kerusakan oleh Adam pertama, kemudian disempurnakan dalam Adam yang kedua dan yang terakhir. Dari kalimat itu ada Adam kedua dan yang terakhir. Saudara, setelah itu barulah seluruh umat yang percaya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dan akhir zaman, semua melalui wajah Kristus. Jadi di Imitation of Christ, kemarin saya baca bukunya. Saudara, di Imitation of Christ itu menceritakan bahwa hidup kita, nanti wajah kita, seluruh kehidupan kita itu turut dan follow Jesus Christ. Jadi seluruh tingkah laku kita, cara berpikir, cara melakukan segala sesuatu, saudara harus pelajari baik-baik, harus sama dan mirip seperti Kristus. Apakah kita mampu? Tidak. Tapi kita harus mati di dalam Kristus dan bangkit dalam Kristus. Baru kita bisa melakukan ini. Ya. Sebenarnya ada beberapa kuasa. Di sana pernah saya terangkan di dalam kenaikan Tuhan Yesus ada 7 kuasa sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam resiko manusia jatuh dalam dosa, Roma pasal 6 ayat 23. Saya akan bacakan ya, agak cepat sedikit. Roma 6 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, ada kesulitan yang besar dalam keselamatan, cara keselamatan. Saya ceritakan sedikit. Waktu Adam dan Hawa dikatakan di sini, upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, maka dia punya upah adalah binasa, maut. Tetapi dikatakan di sana hidup yang kekal itu adalah karunia Allah. Jadi karunia Allah dikatakan adalah hidup yang kekal dalam Kristus. Saya tanya sekarang. Ada orang mengatakan demikian, Pak, kalau seumpamanya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, apakah Kristus itu merupakan tempat anugerah Allah kita diselamatkan? Saya katakan tetap. Jadi kalau toh Adam dan Hawa seumpama tidak jatuh dalam dosa, maka rencana Allah apakah tetap? Tidak mungkin secara pikiran teologi, secara pikiran biblika, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Saudara ngerti ya? Jadi Allah tahu berapa kekuatan Adam dan Hawa, tahu. Bagaimanakah sikap Adam dan Hawa akan melakukan apa? Tahu nggak Tuhan? Tahu. Maka kalau Tuhan tahu, maka jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan apa? Yaitu anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jadi menunjukkan di sini bahwa waktu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Adam dan Hawa, saudara, termasuk di dalam izin itu ketetapan Allah. Itu minggu depan, kalau enggak 2 minggu lagi, saudara, saya bikinkan chart yang besar sekali. Di sana ada order salvation, di situ ada Allah Tritunggal, di situ ada ketetapan Allah, di situ ada yaitu kehendak Allah yang sebenarnya
satu idiomatik, satu kesamaan. Nah, di situ diperlihatkan bahwa sebenarnya waktu Allah melakukan segala sesuatu, Allah berplanning dengan luar biasa. Ya, Dia tahu bagaimanakah sikap Adam dan Hawa. Dia tahu tidak Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Jawabannya jelas sekali. Allah tidak pernah tidak tahu kalau Adam jatuh dalam dosa. Kalau Allah tidak tahu, Dia bukan Allah. Betul kan? Kalau Allah tahu, Dia bukan penyebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara bisa ngerti ini? Jadi Allah mau tidak mau Dia pasti tahu. Apakah dengan tahunya Allah Adam jatuh dalam dosa, bahwa Allah itu yang berotoritas melakukan dosa, Dialah yang bertanggung jawab atas dosa Adam? Tidak. Karena Alkitab jelas katakan. Nanti saudara semakin dalam lagi, yaitu membahas tentang the doctrine of sin yang sekarang lagi diajar oleh Pak Yohanes Triswan. Jadi doktrin tentang dosa, saudara, saya pelajari itu ada lebih daripada 10 teologi yang besar sekali. Dari mulai Agustinus sampai pada John Calvin, dan terakhir sampai Jonathan Edwards, tentang arti dosa. Saudara, dosa itu mulai ada kapan? Saudara, jika tidak ada terang, tidak pernah ada kegelapan. Jadi pada awal mula dunia diciptakan, sebelum semua ada, yang ada apa? Terang. Karena Allah adalah terang. Jadi apakah di dalam diri Allah ada kegelapan? Tidak ada. Baru setelah Dia menciptakan, tanda petik, yaitu malaikat jatuh dalam dosa, itu dosa di sana. Tapi tidak pernah dibahas dalam Alkitab. Hanya dijelaskan melalui dosa manusia, baru ada kegelapan di sana. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, bumi dan seisinya sudah gelap gulita. Saudara ngerti ini? Bisa ngerti ini? Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, bumi itu sudah di dalam tanda petik, yaitu sebenarnya kutukan Tuhan. Dan melalui kehadiran ciptaan Tuhan, di dalam 6 hari Dia menciptakan, 7 hari Dia istirahat, yang disebut sebagai kerusakan di dalam bumi dan seisinya itu, saudara, bisa diperbaiki oleh Tuhan dengan kehadiran yang paling utama adalah keselamatan yang Tuhan ingin dibagikan melalui Adam dan Hawa. Tetapi itu nggak jadi. Kenapa? Adam dan Hawa diuji oleh Tuhan, dia gagal. Maka disempurnakan oleh Yesus Kristus, Adam yang kedua dan yang terakhir. Maka disitulah kita melihat melalui Kristus, maka seluruh alam semesta itu dikembalikan pada kesempurnaannya. Kapan? Kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, bumi dan langit yang baru. Itu di sana. Itu akan disempurnakan di sana. Oke. Nah, saudara, arti daripada kecacatan di dalam diri manusia. Nah, saudara, manusia tidak pernah waktu dia menerima akan anugerah Tuhan, secara betul-betul dia menerima anugerah Tuhan itu, di dalam hatinya dia waktu menerima anugerah Tuhan, dia harus tahu jelas, anugerah ini adalah bukan karena saya. Anugerah ini bukan karena kelakuan saya, bukan karena apapun. Kenapa? Karena anugerah ini sudah Tuhan berikan sebelum semua ada. Ini cara berpikirnya Tuhan. Maka seluruh agama, saudara, perhatikan baik-baik, seluruh kepercayaan tidak bisa tembus cara berpikir ini. Kenapa? Kenapa hanya yang ada di dalam firman Tuhan? Kenapa yang ada di dalam perjanjian baru itulah? Orang yang tidak percaya perjanjian baru tidak bisa tangkap. Orang Yahudi tidak bisa tangkap. Orang Yahudi keselamatan harus dilakukan, harus berpuasa, harus melakukan kesalahan baru diselamatkan. Tetapi waktu dibukakan rahasia ini oleh Paulus, maka orang-orang Yahudi itu bencinya dengan Paulus luar biasa sekali. Kenapa? Karena itu seluruh aturan-aturan keyahudian dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan selama ribuan tahun itu langsung seolah-olah dihapus oleh Paulus hanya karena satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Jadi cara melakukan penyembahan kambing, domba semua itu dihapus semua dan diganti dengan satu orang yang sudah berkorban bagi kita, yaitu Yesus. Maka mereka bencinya luar biasa sekali. Nah, saudara, kalau mengatakan jalan keselamatan yang merupakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara, itu jelaskan pada orang. Saudara, kalau dia dipengaruhi dengan seluruh sistem agama dan seluruh latar belakang manusia, dia tidak bisa terima. Karena hanya orang-orang yang dapat anugerah bisa terima. Kembali pada anugerah Tuhan. Mengapa saya bisa terima iman yang seperti ini? Mengapa saya bisa terima bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan? Saudara, itu karena anugerah, bukan karena lain. Bukan karena kau mau berpikir, bukan. Saya dulu waktu pelajari baik-baik, kenapa saya bisa percaya seperti ini?
Jawabannya cuma satu. Faith is grace. Jadi iman itu adalah anugerah. Jadi kemampuan saya bisa mengerti dengan iman itu karena anugerah. Kalau tidak nggak bisa. Nah, saudara jangan paksain dengan kemampuan kita melakukan itu, nggak bisa. Saudara dari doa baik-baik. Tuhan, kalau memang benar seperti ini, berikan anugerah padaku supaya aku bisa mengerti ini. Dan supaya saya bisa jelas sekali untuk mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang yaitu di dalam orientasi dunia sekarang ini, seluruh keselamatan antroposentris. Seluruh hidup manusia senternya pada saya. Nah, itu kemudian kita bisa menjelaskan. Oke ya? Kita lanjutkan. 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Saudara, mari kita baca ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Ini penting ya kalimat ini ya. Allah murka itu sebagai suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jelas sekali bahwa Allah bukan hanya memilih orang percaya, tetapi Allah juga menghakimi, menghukum orang percaya dan memurkai langsung. Itu jelas sekali. Saudara tidak bisa tolak kalau saudara menerima pemilihan Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Saudara harus berani menerima, yaitu pembinasaan Tuhan pada orang-orang fasik. Itu doktrin yang disebut sebagai, sebenarnya agak sedikit bahasanya agak sedikit sulit diterima, namanya double predestination. Jadi pemilihan ganda. Jadi satu dipilih bagi kemuliaan Tuhan, satu memang ditetapkan oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan hancurkan. Dan itu jelas dalam firman Tuhan. Saudara, mulai dari Kejadian sampai akhirnya kita baca hari ini, dan dikatakan oleh Petrus tidak pernah belajar teologi dengan seperti kita sistematis, tapi dia langsung Tuhan Yesus yang ajar. Dan waktu dia menerangkan ini, dia jelas sekali tahu. Jadi ada orang-orang yang memang Tuhan sudah tentukan untuk apa? Dibinasakan. Saudara bayangin saja, saudara bisa terima nggak sekarang? Coba seluruh bumi itu hampir berapa puluh juta orang pada zamannya Nabi Nuh, atau mungkin jutaan, saya tidak tahu. Kemungkinan besar puluhan juta pada zaman Nabi Nuh. Hanya 8 orang yang masuk ke Bahtera, semua dibinasakan. Saya tanya sekarang, coba dipikir baik. Kalau ini seorang humanis, kalau ini seorang sosiologis, saudara, kalau ini seorang psikologis, maka waktu engkau mengerti firman Tuhan seperti ini, engkau nggak bisa terima. Kenapa? Tuhan tidak berperi ke manusia. Saya katakan, kamu yang tidak berperi ketuhanan. Jangan menyalahkan Tuhan tidak berperi ke manusia. Tuhan menciptakan kamu, pasti dia tahu apa itu manusia. Mengapa Tuhan binasakan? Mengapa Tuhan binasakan Sodom dan Gomora? Mengapa Tuhan binasakan? Sebagai satu peringatan. Artinya apa? Kalau orang-orang fasik yang dipilih tanda petik oleh Tuhan dan dihancurkan Tuhan, dibinasakan. Ditulis dalam Alkitab. Nah, saudara, mungkin saudara dulu cari-cari di mana ya kalimat-kalimat itu. Hari ini lu maksud doktrin soteriologi baru ngerti. Begitu jelasnya dalam Alkitab tentang istilah dipilih dengan ganda. Jelas sekali. Fir'aun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Jelas. Untuk apa? Dibuang Tuhan. Jelas sekali. Tapi kenapa dulu-dulu kita akan sulit sekali? Nah, saudara, kenapa? Nah, karena kita kembali lagi, kita harus belajar firman Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa yang misteri sekali. Saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa ini begitu sempurnanya saya mengerti, bukan. Ada misteri yang luar biasa. Nah, saudara, beberapa hal misteri. Nanti kita akan lanjutkan di dalam misteri-misteri itu ya, yang memang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran manusia. Jadi 8 orang diselamatkan, puluhan juta orang dibinasakan, kok bisa? Mengapa sekarang ini di Pangandaran ribuan orang mati? Di sana mati-mati semua. Coba dipikir secara manusia, saudara. Seperti GAD katakan, salah siapa? Tanyakan rumput yang bergoyang. Rumput bergoyang nggak pernah bisa ditanyain. Tapi karena seorang pemusik, saudara, semua bisa ditanyain.
gitu kan? Rumput pun bisa ditanya, bunga-bunga bisa ditanya, sedalam apa cintamu? Gitu kan? Kenapa bisa seperti itu? Orang-orang semua mencari, selalu jawabannya apa? Apakah ada salah dan dosa? Itu kan Ebed ngomong. Apakah ada salah dan dosa yang memang keterlaluan sehingga engkau dihukum Tuhan? Manusia cuma levelnya di sana. Seluruh agama levelnya di sini semua, tidak pernah memikirkan bahwa semua yang terjadi ini di dalam satu rencana keindahan Tuhan. Jadi musibah, air bah, gempa bumi, gunung meletus, semua itu adalah di dalam seluruh kondisi bagaimana Allah ingin menyatakan pada dunia, I am the Lord of your God. I am the sovereignty of God. Saya adalah Allah, merupakan Allah yang berdaulat segala sesuatu. Tidak ada beraninya saya ini. Tapi di dalam firman Tuhan kita tahu, dan Allah yang berdaulat segala sesuatu. Tuhan, mereka belum sempat dengar Injil, dibinasakan. Kasihan dong mereka. Saudara, itu pikiran kita. Kita serahkan pikiran kita pada pikiran kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu banyak apa yang Tuhan masukkan seperti itu. Jangan tanya seperti Ayub. Dia mengatakan lebih baik aku mati saja. Kamu tahu aku seperti ini, ya kan? Dosanya diberitahu Tuhan. Kalau kamu laki-laki, Tuhan itu bisa lihat orang itu pejantan atau bukan. Kalau kamu seorang laki-laki, seorang jantan, tantang aku. Aku tantang kau hari ini. Nah, gitu kan? Tuhan ngomong gitu. Jadi Ayub hari itu setelah Tuhan berdiam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Tuhan berjadi. Ayub ngomong terus, murid yang 4 sahabat ngomong pada Ayub demikian tentang Allah, semua salah. Tidak ada yang benar. Waktu Allah ngomong hanya kepada Ayub, Allah tidak pernah berbicara kepada orang yang bukan dia kasih. Allah tidak berbicara kepada Elifas, Bildad, tidak bicara. Kenapa? Karena dia hanya berbicara kepada yaitu Ayub. Dan melalui Ayublah 4 sahabatnya itu tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia. Jawabannya apa? Ayub tidak tahu. Yang dia tahu, Tuhan mau apa? Terserah, kita mau apa? Jawabannya di dalam kitab Ayub gitu. Aku cabut seluruh perkataan, aku tahu sekarang engkau mau apa, dia mau. Ayub baru tahu kalau Tuhan mau berbuat ini, kalaupun saya nggak jelaskan, Tuhan nggak mau jelaskan, kamu lebih pintar dari saya. Ayub diam saja. Betul kan? Kita mau jelaskan, manusia itu senangnya mau cari penjelasan. Kalau bisa itu semua keselamatan jauh ini terus tentang doktrin-doktrin itu kalau bisa sejelas-jelasnya. Padahal memang nggak pernah dijelaskan. Saudara, kita mau cari-cari penjelasan, nah kita salah sendiri. Ya. Oke, yang B sekarang. Yang B. Tetapi mengapa manusia masih memiliki curahan berkat Allah yang tak terhitung dalam dunia ini? Jawabannya adalah anugerah umum. Saudara, nanti kita selidiki realitas anugerah umum. Anugerah umum adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap insan manusia tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Artinya tidak pilih kasih, tidak diskriminasi. Yang tidak memiliki bagian dan pengaruh dalam keselamatan. Nah, saudara, itu luar biasa ya. Nanti kita akan bedakan ini. Di dalam kita menyukai musik, kita menyanyi, kita memainkan musik, kita melayani, kita senyum, kita melakukan segala pelayanan kita. Saudara, ini baik-baik. Sebenarnya tidak mempengaruhi di dalam keselamatan. Karena keselamatan tidak pernah dibeli dengan cara kesalahan kita. Tidak pernah. Jadi mengapa saya tersenyum? Mengapa saya harus kalau ketemu dari menerima tamu, ayo senyum? Bukan karena itu mempengaruhi keselamatanmu, tapi itu karena keluar dari hatimu yang bersyukur. Bukan karena kamu mau terima tamu. Ya kan? Senyumnya terima tamu kan senyum-senyum dibuat-buat gitu kan. Tapi kalau mau tidak mau, saudara, karena bersuka cita senyum, itu lain. Jadi bukan karena saya harus menerima tamu harus senyum-senyum gitu kan, dipasang dulu senyumnya tek gitu kan, senyum terus juga. Enggak, tapi karena apa? Karena memang kita bersuka cita. Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan pendeta. Saudara, saya kaget sekali. Begitu di depan, wah, baru semua. Ya salam, dia peluk saya. Waduh, saya sudah tunggu-tunggu, ada ngomong. Waduh, saudara, suasananya itu saya langsung bisa tebak. Saya nggak kenal orang ini, agak gendut sedikit gitu. Tapi dia ngomong gitu, saya langsung tebak apa? Saya tanya, yuk dari mana? Oh, saya dari gereja Betel. Saudara langsung tahu, saya sudah tahu. Kenapa?
Karena sukacitamu itu ciri khas. Ciri khasnya orang-orang Betel, orang-orang Betani gitu kan. Wah, saya tahu. Kenapa? Kalau sudah orang, nah ini orang-orang dari sudut yang satu, iya kan? Kenapa bisa kelihatan seperti itu? Tapi ada juga orang yang dari Injil yang luar biasa, ada juga. Tapi kebanyakan dari mereka itu lain, ekspresinya itu bukan dibuat-buat, saya bukan dibuat, tetapi dia keluar rasa bersyukur. Nah, soalnya itu yang merupakan yaitu panggilan hidup kita. Jadi bukan karena saya senyum-senyum terus supaya orang itu terpengaruh saya, Tuhan terpengaruh saya, sehingga akhirnya Tuhan, oke lah kamu tak selamatkan. Nggak ada itu, nggak ada. Terus terang nggak ada. Itu rumusan seperti itu dalam Alkitab nggak ada. Saya tanya, kenapa saya melayani Tuhan? Bukan untuk diselamatkan. Kenapa? Karena saya adalah anak-anak Allah. Saya melayani Tuhan. Ya, nanti tanya sendiri masing-masing kita. Kenapa saya ini? Kenapa saya itu? Kalau jawabannya semua bukan identitas kita yang jelas, saudara, sangat sulit sekali nanti keluar dari yaitu lingkaran kebohongan itu. Oke, kita lanjutkan yang C. Common grace. Istilah dalam bahasa Inggris ada common. Common itu artinya orang-orang secara umum. Dari kata community sebenarnya, dari kata community ya. Atau bukan orang percaya, tapi semua orang. Semua orang termasuk orang percaya atau bukan orang percaya yang dapatkan istilah common itu. Anugerah khusus hanya bagi orang percaya, anugerah umum dan anugerah khusus bukan diskriminasi, tetapi cara Allah mengasihi yang berbeda. Mengapa? Alasannya adalah karena dosa. Jelas ya? Dari depan sudah dijelaskan alasannya. Jadi karena dosa itulah, maka Allah mulai membedakan fungsi daripada anugerah itu, umum dan khusus. Ya, dari kalimat yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Matius pasal 5 itu juga. Sekarang realitas fisik. Nah, sekarang saudara yang pertama, kita mempelajari anugerah umum secara realitas fisik dunia. Artinya, engkau lihat alam semesta bisa lihat semua. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 18, kita akan baca. Kejadian pasal 3 ayat 18 dikatakan di sana, tadi 17 saya katakan. Saya bacakan ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena siapa? Karena siapa? Engkau. Jadi tanah yang gak ikut-ikut itu terkutuk. Tanah itu gak punya salah, tapi bisa dikutuk. Kenapa? Karena dosa Adam dan Hawa. Jadi terkutuklah engkau, tanah, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak, duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Nah, saudara, ini adalah satu gejala, yaitu kejatuhan manusia. Jadi di dalam tanah itu, saudara, kesulitan kita lihat bahwa tanah tidak menghasilkan yang seperti sebelum jatuh dalam dosa. Maka seluruh tanah di bumi ini jatuh. Jadi tidak menghasilkan seperti yang dihasilkan. Dan ayat selanjutnya, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Nah, saudara, tumbuh-tumbuhan termasuk di sana itu buah-buahan apa semua itu ya, jenis-jenis semua di sana. Masih Tuhan sisakan untuk cocok dimakan manusia. Saudara, sehebatnya rusaknya dunia ini dan seluruh alam semesta ini, kalau kita perhatikan baik-baik ya. Saudara, udara yang kita hirup masih lumayan, air yang kita minum masih bisa. Jadi masih anugerah umum itu masih jelas, masih ada dalam hidup manusia. Seorang bayi yang kena tsunami sudah umur 1 hari dibawa oleh ombak laut masih hidup. Baca ini kan, kenapa masih hidup? Anugerah Tuhan. Anugerah apa? Anugerah umum Tuhan. Jadi Tuhan berhak mengasihi orang secara seperti itu, tidak membedakan kamu orang Kristen atau bukan Kristen. Ya, itu adalah anugerah umum. Dan anugerah umum itu harus ada di dalam pelayanan anak Tuhan dan ada di dalam pelayanan gereja. Maka gereja di dalam pelayanan sosial. Nah, saudara, kalau orang tidak membedakan anugerah umum dan anugerah khusus, maka waktu kita mendirikan hospital, waktu kita mendirikan pendidikan, waktu kita mendirikan apapun, saudara harus tahu bedanya. Hospital not only for the Christian, harus tahu. Education not only for the Christian. Ini
jelas sekali dari mana? Dari doktrin, yaitu common grace and saving grace. Jadi ada satu tempat di mana saya tidak pilih kasih sebagai orang Kristen. Saya dirikan pendidikan, orang siapapun boleh masuk di sana. Kristen dan bukan Kristen. Walaupun saya namakan sekolah Kristen. Saudara betul kan? Dan tanggung jawab sebagai orang Kristen, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak memakai sekolah sebagai penginjilan, bukan. Tetapi saya sebagai anak Tuhan menyatakan kasih saya, keselamatan itu saya beritakan padamu. Tapi saya tidak menginjili, tidak menjadikan engkau menjadi orang Kristen. Tidak, itu bukan saya. Tetapi waktu mendapatkan engkau masuk dalam sekolah Kristen, maka tanggung jawab saya sebagai, yaitu mendirikan sekolah, saya ingin memberitahukan tentang jalan keselamatan yang indah kepada engkau. Engkau tolak, silakan. Tapi itu adalah bukan karena sekolah didirikan untuk mengabarkan Injil, bukan. Tapi karena saya sebagai anak-anak Tuhan, saya mempunyai satu tanggung jawab yang ditulis dalam firman Tuhan sebagai pemberita kasih Tuhan. Saudara tahu bedanya ini ya? Sudah harus jelas bedakan ini. Kalau tidak, itu kita salah kaprah. Itu jelas sekali. Jadi rumah sakit boleh nggak terima orang Kristen? Orang yang bukan Kristen, boleh nggak? Boleh. Saudara, saya dengar apakah ini benar atau tidak? Nanti ada rumah sakit yang bukan Kristen, tidak terima yang Kristen. Hanya terima yang menurut agamanya dia. Jadi kalau agamanya Shinto, hanya orang Shinto. Kalau Buddha, hanya orang Buddha. Kalau Islam, hanya orang Islam. Yang lain nggak boleh. Nah, saudara, kalau sampai ada rumah sakit yang seperti ini, yang mereka dirikan, itu adalah rumah sakit yang menghina anugerah Tuhan. Dan mereka mau menuju ke sana. Nah, saudara, saya nggak tahu apakah betul atau tidak ya, tapi saya dengar ya. Kita lanjutkan. Matius pasal 5 tadi ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Matius pasal yang kelima, realitas secara fisik dan alam semesta. Kalimat Tuhan Yesus agak unik. Saudara, ini pernah dibahas oleh seorang ahli biblika yang di dalam garis mengerti common grace dan saving grace. Perhatikan baik-baik ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat. Betul kan? Jadi menerbitkan matahari bagi orang jahat, memberikan hujan pada orang benar. Saudara, di dalam urutannya ini, kalau kita tahu jelas mengapa matahari diterbitkan untuk orang jadul, orang benar. Mengapa hujan diberikan orang benar dulu, orang jahat. Saudara, di dalam saving grace, Allah masih tetap lebih cinta siapa? Anak. Jadi di dalam perbedaan itu bukan perbedaan diskriminasi. Semua dapat. Tetapi hanya orang-orang yang bisa bersyukur pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang di dalam anugerah umum itu dia dibawa ke dalam anugerah khusus. Nah, itu yang disebut oleh Tuhan. Itu disebut oleh Tuhan Yesus. Jadi matahari terbit kepada orang-orang siapa? Yang jahat. Dan orang yang baik dapat hujan. Jadi istilah daripada terbit matahari panas itu adalah sesuatu yang negatif. Hujan itu positif. Jadi positif ke anak Tuhan. Setelah itu ke anak-anak, negatif ke anak-anak siapa? Bukan orang percaya, baru orang percaya. Saudara, ini urutannya jelas sekali. Tetapi bukan berarti Tuhan itu pilih kasih, tidak. Dalam anugerah tidak, tetapi dia tahu jelas siapa anaknya dan siapa yang bukan. Siapa yang diselamatkan yang bukan. Maka dia otomatis secara garis menyeluruh, anugerah umum itu selalu di dalam konteks. Saudara perhatikan ya. Waktu kita orang percaya, kita terima anugerah umum selalu dalam konteks anugerah khusus. Mengapa? Dengan anugerah umum kita bisa bersyukur luar biasa sekali, karena saya dapatkan satu pengertian di dalam anugerah itu, bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, bukan hanya kasih di dalam Kristus, tetapi kasih yang umum itu juga diberikan Tuhan pada saya. Jadi saya dapat double grace. Jadi kalau dunia dapat grace ini, kalau saya dapat grace ini. Tapi dunia dapat grace cuma satu, saya dapat dua. Jadi double. Doublenya apa? Karena saya adalah anak-anak. Nah, kemudian saya tanya sekarang, saudara, bolehkah kita mengatakan bahwa kalau begitu Pak, kalau ada kecacatan oleh bayi, orang-orang Kristen nggak cacat dulu dong, gitu kan? Betul nggak? Kalau seorang yang saya melahirkan seorang anak gitu ya, saudara, maka kalau anaknya orang Kristen nggak pernah kena kecacatan, nggak pernah kena gempa, rumahnya itu dilindungi Tuhan, semua ambruk dia nggak ambruk.
gitu kan? Hebat juga gitu. Dia nggak ambruk, karena rumahnya kecil sekali, gitu kan? Jadi nggak bisa ambruk, memang nggak bisa ambruk karena dia rumahnya dari kayu aja, gitu kan? Jadi kuat aja, digoncang-goncang sampai. Nah, waktu kita lihat bahwa apakah kita berpikir boleh seperti itu, kita boleh bersaksi seperti itu. Pak, wah luar biasa Pak, saya punya kesaksian. Ini udah berkali-kali saya dengar orang, mulai dari yang Nias, mulai dari yang sampai Jogja, ya, sampai Pangandaran terakhir saya dengar. Ada katanya rumahnya jemaat, wah dia itu luar biasa bersaksi katanya. Semua rumahnya itu kena hampas oleh air laut, dan rumahnya dia yang nggak kena. Saudara bisa nggak gitu? Bisa saja, saya percaya bisa. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, saudara sedang menghina Tuhan dengan melihat pada, yaitu tidak melihat pada perbedaan anugerah dan anugerah. Kalau bencana kena semua, saudara, Kristen dan Kristen kena semua, betul? Itu umum. Jadi bencana itu umum. Terus kemudian yang khusus juga sama, yang Tuhan berikan, yaitu khusus untuk orang percaya. Orang percaya dapat, tetapi waktu diberikan kasih yang umum, semua dapat. Orang penjahat, orang apapun dapat. Itu realitas secara fisikal. Ini kita pelajari baik-baik. Ya, yang pertama itu realitas fisikal. Lukas 6 ayat 35. Saya sudah tulis itu ya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Dan kita kebalikannya. Kita selalu ingin orang itu berterima kasih kepada kita. Betul kan? Apakah itu karakter hidup Kristen? Nah, soalnya ini berat sekali. Dan terhadap orang-orang yang jahat, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dalam Lukas pasal 6, di situ jelas sekali dikatakan, apabila kamu memberikan pinjaman, saudara harus disertai dengan apa? Dengan tidak mengharapkan balasan. Artinya balasan itu apa? Ada dua. Satu, saudara, dikembalikan. Yang kedua, tambahin bunga. Itu imbu itu artinya tambahin. Jadi bukan hanya engkau dibayar, tapi juga balasannya itu apa? Rewardnya itu ada bunganya. Nah, saya tidak berbicara tentang ekonomi sini, tetapi saya berbicara tentang satu prinsip yang luar biasa. Saudara, jangan sampai engkau karena hutang piutang engkau dibenci Tuhan. Dengar dari maksud saya. Jadi ini melampaui daripada ukuran manusia. Jadi etika Kristen adalah etika bukan hanya berlandaskan pada relasi secara fisik manusia, secara sosial manusia, secara hutang-hutang secara manusia, tidak. Tetapi Tuhan ingin kita berada pada posisi Tuhan, murah hati. Saudara, ini berat sekali. Semakin kita belajar firman Tuhan, sebenarnya kita semakin diberkati luar biasa sekali. Dalam hal apa? Saudara, kita tidak pernah diikat hubungan saya mengasihi kamu karena hutang Allah bisa kasih kamu. Nggak boleh. Saudara, engkau tidak bisa tidak mengasihi orang yang engkau benci. Nggak bisa. Di dalam jiwa kekristenan, saudara, tidak boleh seperti itu. Jadi orang sejahat apapun pada engkau tidak berhak untuk menjahati dia. Tapi apa? Engkau tetap punya kasih Tuhan. Ada dua kasih. Yang pertama adalah kasih umum dan kasih yang sebagai anak Tuhan. Harus diberikan. Nah, kalau dia adalah orang percaya, saudara harus mengampuni. Mengasihi adalah batas anugerah umum, tapi mengampuni itu adalah hanya untuk anak-anak Tuhan. Saudara nanti baca konteksnya. Di dalam konteks yaitu khususnya hubungan antara manusia gitu ya, saudara itu harus jelas. Jadi kalau kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberikan pengampunan, saudara, pengampunan itu sebenarnya di dalam dua wilayah, pengampunan dan kasih. Jadi kalau dia bersalah dalam hal yang umum saya bisa terima, tapi kalau dia menyangkali Tuhan, menghujat Tuhan, kamu ampuni, Anda lihat, saudara, kalau yang tidak diampuni Tuhan, itu tidak boleh ampuni. Yang diampuni Tuhan, ampuni. Itu ada batasnya. Tidak setiap dosa boleh diampuni. Tidak. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Jadi tidak setiap semua diampuni Tuhan. Enggak, ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Dan Tuhan memang jelaskan. Nah, setelah itu kita harus tahu betul-betul ya. Jadi hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Kita lanjutkan. Di dalam Kisah juga ada. Saudara coba kita lihat ya.
Kisah 14. Kisah 14 ayat yang ke 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam zaman yang mampu Allah membiarkan, nah istilah membiarkan atau melewatkan, itu yang saya pakai dalam doktrin dunia nanti. Semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. Hebat, Ustaz. Jadi waktu rasul-rasul itu mampu membuat satu mukjizat yang luar biasa gitu ya, mereka langsung menyembah langsung. Tetapi Tuhan memberikan satu kalimat melalui, kalau nggak salah ini mulutnya Petrus ya. Sebentar, ini mulutnya Paulus. Barnabas mereka lihat Paulus yang mengatakan ini ya, saudara perhatikan baik-baik. Jadi dikatakan berbagai-bagai kebajikan dengan menurunkan hujan dari langit dan memberikan musim-musim subur. Jadi Allah masih memberikan anugerah yang luar biasa sekali kepada siapa? Bangsa yang bebal pun Tuhan masih berikan kesuburan. Saudara jangan iri dengan yaitu Timur Tengah. Jangan iri dengan negara yang maju luar biasa. Jangan iri. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih anugerah. Kita nggak boleh iri. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan. Bagaimana dengan kita? Ada kan negara yang tidak punya apa-apa tapi luar biasa? Ada. Punya tanah kayak Indonesia yang banyak sekali, tapi hatinya moralnya bejat, nggak ada gunanya. Nggak. 每当我在痛苦、伤心、绝望的时候，主的话语来安慰我，主说我的恩典能使你经过风浪，我的双手能领